ada tidak perbedaan antara pilwali atau pilkada 2024 ini dengan pilkada yang sebelumnya? Secara pengalaman sebenarnya beberapa pemilu sebelumnya, saya lihat modusnya, tapi itu saya kira tidak bisa dilakukan. Saya lihat modusnya Modus kecurangan ya? Iya, modus kecurangan. Saya lihat modusnya adalah mereka melakukan itu setelah proses selesai, gitu ya. Setelah proses selesai, ditutup, disimpan selesai, dianggaplah ini barang sudah selesai penghitungan suaranya, gitu kan. Ternyata ada orang yang mencoba main di belakang, mengutak-atik itu angka yang harusnya sudah selesai, gitu. Jadi kalau kita bicara regulasi ya, yang namanya anggota dewan, misalnya anggota dewan ya, anggota dewan yang mau mencalonkan diri kan memang harus mundur, ya. Nah kalau caleg terpilih, mereka kan belum bisa dihitung sebagai anggota dewan dong, belum pilih lantik, tahu. Sri Wahyuningsi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Makassar. Selamat datang Kak di podcast Tanah Muda. Terima kasih banyak sudah diajak ke Tahiyat. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Dan aktivitas sekarang di KPU lagi sibuk apa ini Kak? Ya ini kan sudah tahapan ya. Karena sudah tahapan berjalan, jadi tidak ada waktu liburnya nih KPU. Digas terus ini sampai ada di tanggalnya berwarna merah. Tanggal merah pun jadi hitam semua. Kan memang KPU ini kan menjadi pucuk ke demokrasi di Indonesia. Karena KPU itu kan penyelenggara teknis. Jadi kayak kita bikin satu event begitu, ya. Taruhlah kita bikin pesta apa gitu ya. Satu kegiatan besar. Kita ini yang laksanakan. Kita mulai dari pikir siapa kita mau undang, pakai baju apa Ki, makanannya apa, di mana kita mau pesan makanan, gitu. Bagaimana konsepnya, kayak gitu. Begitulah KPU menyelenggarakan pemilu ini. Jadi tahapannya kapan orang bisa mendaftar, kapan orang bisa kampanye, bagaimana caranya kampanye, dan sampai hari H. KPU ini kan sudah tanggal merah di kalendernya itu sudah hilang semua. Hitam semua. Sudah hitam semua. Kita harus siap dengan ketika tahapan berjalan begini, memang kita harus siap dengan situasi. Kan sekarang kan lagi rame-rame soal caleg terpilih bisa maju atau tidak, atau seperti apa sebenarnya Kak? Ya, jadi kalau kita bicara regulasi ya, yang namanya anggota dewan, misalnya anggota dewan ya, anggota dewan yang mau mencalonkan diri kan memang harus mundur, ya. Nah kalau caleg terpilih, mereka kan belum bisa dihitung sebagai anggota dewan dong, belum pilih lantik, tahu. Yo, begitu Budi. Belum jadi yang mundur adalah anggota dewan yang sekarang lagi menjabat. Sekalipun misalnya dia caleg terpilih, ya, saya misalnya caleg terpilih, saya juga anggota dewan, terpilih lagi. Nah, kalau saya mau maju, ya saya tentu mundur karena saya anggota dewan sekarang, bukan karena saya caleg terpilih. Tapi kalau misalnya kita caleg terpilih mau maju, saya bisa mundur karena apa? Nah, jabatan belum ada, belum dilantik juga. Belum dilantik. Kalau saya harus mundur karena saya punya jabatan anggota dewan kan. Sekalipun saya sudah terpilih lagi untuk berikutnya, tapi kan saya belum ganti untuk berikutnya. Belum diselesai masa aku toh. Belum. Jadi logika itulah yang dipakai. Bahwa karena mereka belum terpilih, mereka belum dilantik, belum punya, jadi belum ada jabatan yang melekat dalam dirinya. Jadi kemudian dia tidak mundur kan? Jadi istilahnya bukan mundur pasti. Bukan mundur ya? Iya. Kalau mundur ya kita ada di situ lalu kita mau maju, kita harus mundur dulu dari jabatan itu. Tapi itu dari versi KPU ya? Iya, turunnya kan memang begitu. Tapi kan kalau Bawaslu kemarin ya mungkin juga kita akan undang Bawaslu. Versi lainnya seperti apa sih sebenarnya? Sehingga ini kan masih simpang siur. Tidak sih, kalau sikapnya KPU itu jelas seperti itu ya. Kalau KPU itu jelas. Kita tidak akan meminta surat pengunduran diri ketika pencalonan nanti untuk anggota dewan. Ini kan kita pencalonan tanggal 27 Agustus ya, kalau tidak salah sekitar tanggal 27 Agustus mungkin mulai pendaftaran calon kan? Iya Kak. Nah kalau mereka belum dilantik di situ, tidak mungkin mereka punya pengunduran diri. Kecuali kalau mungkin ada proses pelantikan. Iya, sebelumnya. Sebelum Agustus misalnya Juli, tapi kan belum jadwal di situ kan? Iya. Juli misalnya dilantik, harus mundur dong. Iya. Kan jadwal pemilu ini kan sudah diatur jauh sebelum. Sudah. Jadi KPU itu bekerja berdasarkan tahapan yang sudah diatur. Iya. Misalnya
sekarang ini kita lagi menjalankan tahapan rekrutmen penyelenggara ad hoc. Kemarin bulan yang ini juga, tanggal 8 sampai tanggal 12 itu kan penyerahan dukungan untuk calon perseorangan. Tapi kan di Makassar tidak ada, karena sampai tanggal 12 malam itu kita tunggu, tidak ada yang datang. Kosong GKD? Kosong. Oh, berarti Jadi, tidak ada perseorangan saja ini. untuk Pilkada 2024 ini tidak ada jalur perseorangan untuk Kota Makassar. Jadi kita menunggu saja di Agustus nanti ada berapa orang yang bertarung melalui partai politik. Ya, berarti fix Makassar ini tidak ada jalur perseorangan. Jalur perseorangan atau independen yang maju. Jadi kalau isu-isu berarti itu. harus update informasinya. Selesai itu. Tanggal 12 kemarin kita sudah selesai, tahapan itu sudah selesai, menjadi tidak ada lagi berikutnya. Jadi kosong semua. Kosong, pasti kosong itu Makassar. Di Sulsel juga tidak juga Kak ya? Sulsel juga tidak ada. Setahu saya teman-teman di daerah lain ada 1-2 daerah. Oh iya. Kalau misalnya Kak, tahapan-tahapan Pilwali Makassar ini bisa dijelaskan bagaimana tahapannya mulai sampai selesai Kak? Ya, kita mau mulai tahapan pilkada itu kan dari bikin kebijakan anggaran dan segala macamnya. Saya bicara tahapan yang ada sekarang ini adalah tahapan pembentukan ad hoc. Ada beberapa tahapan sebenarnya yang beririsan ini bulan Mei ini. Tahapan penyelenggara untuk PPK itu kecamatan ya. Kemudian tingkat kelurahan ada PPS, kemudian ada KPPS, tapi KPPS kan nanti satu bulan sebelum hari H. Nah sekarang ini PPK PPS yang kita bentuk dan besok itu PPK sudah dilantik. PPK ya. Kemudian lusa itu adalah tes tertulis untuk calon PPS, untuk kelurahan. Jadi beririsan juga akan jalan tahapan pemutakhiran data pemilih. Itu akan dimulai di awal bulan Juni. Oh berarti Juli ada rilis. Di situ kita mulai memutakhirkan kembali. Kita sudah data DP4 yang dari pemerintah itu Mendagri, kemudian kita mutakhirkan kembali sampai nanti akhirnya di ujung tahapan menjelang hari H data pemilih ya. Kemudian tahapan berikutnya nanti di bulan Agustus itu tadi pendaftaran. Ya berarti tanggal berapa? Calon. 27 Agustus itu mulai pendaftaran calon, kemudian ya masuklah debat, kampanye, debat itu bagian dari kampanye ya. Pendaftaran calon, kemudian kampanye, masa tenang, dan hari H pemungutan suara. Pemungutan suaranya? 27 November. 2024. Serentak semua ya? Iya, seluruh Indonesia ini kan pilkada serentak sudah. Serentak ya Kak? Jadi tidak ada lagi misalnya daerah ini bulan depan ya, tahun depan, tidak lagi. Tidak sama nanti, semua ya Kak? Kita akan menunggu 5 tahun ke depan lagi baru ada pilkada. Tapi apa ada tidak perbedaan antara Pilwali atau pilkada 2024 ini dengan pilkada yang sebelumnya? Secara tahapan sebenarnya tidak ada, karena tahapan itu sudah jelas diatur dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 10 itu sudah jelas sekali tahapannya. Jadi kalau secara tahapan saya kira tidak ada yang berbeda. Ya, undang-undangnya kan tidak berubah sih. Iya, sama. Karena ketika undang-undang tidak berubah, tentu proses yang kita jalankan itu tidak akan berbeda. Sama saja sebenarnya dengan 2000 terakhir Makassar kan 2020 ya. 2020. 18 kemudian diulang di 2020. Kemudian nanti 2024. Iya. Jadi kalau secara tahapan tidak ada yang berbeda sebenarnya. Sama semua. Jadi tahapan itu jelas mulai dari tahapan persiapan, kemudian masuk penyelenggaraan itu ya masuk nih pendaftaran calon yang saya sebutkan tadi. Iya. Kalau misalnya ada ingin maju calon wali kota, kursi minimal. Oke, untuk Kota Makassar ini minimal harus punya kursi 10. 10 ya. Nah, yang terpilih yang hasil dari pemilu 2024 ini kemarin di bulan Februari itu tidak ada satupun partai yang dapat kursi tunggal nanti, gitu ya. Harus bekerja sama, harus berkoalisi dengan partai lain karena ada yang 8, ada yang 5, ada yang 6 gitu. Jadi karena dia harus punya minimal 10. Jadi yang 8 pun itu harus cari teman satu supaya bisa cukup satu calon. Iya. Tapi ini menggunakan suara yang kemarin atau 2024. Berarti menggunakan update yang caleg 2024 ini ya Kak? Perolehan kursi 2024 ini. Kan Makassar sudah menetapkan itu kan? Iya. Kemarin tanggal berapa ya saya lupa. Kita sudah menetapkan perolehan kursi untuk ini. Jadi ada partai yang dapat 8 kursi paling banyak ya. Nah, kemudian ada beberapa partai yang 5 kursi, ada yang 6 kursi. Ada yang 3, ada yang 1. Dan itu harus minimal 10 kursi, paling tidak 10 kursi itu sudah bisa maju untuk rekomendasinya. Iya. Nah, kita lari ke sedikit lagi Kak. Kan sekarang tadi PPS kecamatan PPK ya.
Petugas. Sekarang yang sudah selesai ini PPK. Tadi pagi sudah diumumkan. Ya. Besok mereka sudah Oh, diangkat. masih baru ini, Kak. Ini PPK ini. Kan biasa ada orang anggap, boy, PPK bisa, misalnya ya, ada PPK yang menggaransi dirinya. Gampang kita atur itu barang. Ya. Atau ada PPK yang nakal misalnya di Kota Makassar. Apa yang ingin kita sampaikan? Iya. Saya mau bilang begini, yang namanya penyelenggara itu semua karena kita yang melaksanakan pekerjaan ini, maka kita pula yang bisa merusak, kita pula yang bisa memperbaiki. Iya. Kan kita yang bikin, kita yang menyelenggarakan. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman PPK, kuncinya ada teman-teman PPK. Teman-teman mau membawa pemilu ini lancar, mari kita perbaiki, bekerja sesuai aturan segala macam kan. Karena kalau mau juga lihat rusak, gampang kita main kan. Iya. Tapi saya ingatkan, mau main dengan cara apa, mau main di mana, di titik mana, mau main dengan siapa, pasti ketahuan. Jadi hati-hati, dia mau main di mana. Terlalu banyak yang sorot kita ini. Iya. Ada pengawas pemilu, ada peserta pemilu, kan? Ada lagi pemilih. Di mana kita mau main? Semua mata menuju ke kita. Jadi jangan coba-coba lah pokoknya. Saya juga tidak bilang bahwa semua penyelenggara itu di tingkat bawah itu bersih gitu kan. Iya. Tidak juga. Tapi ya saya ingatkan, kamu mau main dengan cara apapun, pasti kami tahu. Pasti yang tingkat atas itu tahu. Kami di kabupaten kota mau main curang misalnya, provinsi itu pasti akan tahu. Provinsi juga bisa. Mau ketahuan siapa? Tidak. Kita ini kan karena kita disorot banyak orang dengan banyak kepentingan, tentu orang tidak akan punya satu pemikiran bahwa ayo media kita kerjakan semua, kasih begini saja. Iya. Tidak mungkin. Kan ada yang begitu, Kak. Tapi kan tidak mungkin. Saya kasih contoh ya. Pengalaman pemilu 2024 kemarin ini, pada saat proses penghitungan suara, pada saat proses rekapitulasi itu kan kita lakukan secara berjenjang ya. Iya. Mulai dari TPS ini dihitung nih suara. Iya, Kak. Suaranya Ibu Sri 10. Iya. Ya. Setelah itu simpan masuk kecamatan. Kenapa suara Ibu Sri jadi 15 nih? Iya. Kenapa bisa? Bongkar. Kenapa bisa bertambah 5? Tadi kemarin di TPS 1 itu cuma 10. Kenapa di sini jadi 15 di TPS 1? Itu dia. Bongkar. Dibongkar itu barang. Oh iya, salahnya di sini. Ini ternyata pindah ke sini suaranya yang lain. Kenapa kasih pindah, kasih kembali itu suaranya orang? Gitu kan. Kembalilah suaraku jadi 10. Iya. Ya, kan begitu. Jadi saya ada orang memang yang mencoba untuk mengganggu proses itu ya. Tapi kan kadang ada orang, baik kami di media ya, Kak. Yep. Kadang kami dengar bahwa kadang ada oknum atau orang yang menggarasi, tenang, cukup bayar saja KPU, suara bisa berubah. Saya ingatkan jangan ada yang mau seperti itu. Jangan ada yang mau diiming-iming seperti itu kalau tidak bicara sama orang KPU. Karena kami tidak ada cara untuk itu. Jadi ya itu tadi saya bilang ya, karena kita yang menyelenggarakan, kalau kita mau bekerja sama dengan orang untuk melakukan hal yang di luar seharusnya, itu juga bisa saja orang kita yang kerja. Iya. Tapi bagaimana? Saya tidak ngerti bagaimana caranya. Jadi, saya hanya mengingatkan teman-teman PPK bahwa percumalah kita melakukan itu. Tapi saya juga kadang kemarin mencoblos, celahnya ini di mana? Pas kita pergi mencoblos, dihitung juga banyak mata yang... Iya, itu kan dibaca. Iya, kan suara keras. Orang melihat kita menulis. Gitu. Ketika surat suara dibuka lah surat suara. Si A, 1. Oke, 1 tulis kan, lain yang membaca, lain yang menulis. Iya. Si A, 1. Buka lagi. B, 1. Buka lagi. C, 1. Kayak begitu kan. Jadi apa yang ditulis di sini, orang lihat apa yang dibaca di sini, orang lihat ditulis, oh iya sama kita, wah. Ini mana mau dimain-mainin ini barang, gitu kan. Iya. Saya juga tidak tahu. Nah, pengalaman sebenarnya beberapa pemilu sebelumnya, saya lihat modusnya, tapi itu saya kira tidak bisa dilakukan. Saya lihat modusnya. Modus kecurangan ya? Iya, modus kecurangan. Saya lihat modusnya adalah mereka melakukan itu setelah proses selesai, gitu ya. Setelah proses selesai, ditutup. Disimpan selesai, dianggaplah ini barang sudah selesai penghitungan suaranya gitu kan. Ternyata ada orang yang mencoba main di belakang, mengutak-atik itu angka yang harusnya sudah selesai gitu. Iya.
diutak-atik. Lalu kemudian dibawa ini dalam proses berjenjang, kan kita rekapitulasinya berjenjang. Dibawa proses di tingkat yang lebih tinggi. Karena di kecamatan ini. Iya, di kecamatan. Orang tahu, Pak. Dia tahu. Kenapa ini berubah? Seperti yang saya cerita tadi, saya ilustrasikan, suara saya 10 jadi 15 gitu kan. Mungkin di situ di situ caranya mereka mencoba mengganggu, mengutak-atik itu hasil suaranya orang, gitu, hasil pemilu. Tapi itu pasti akan ketahuan. Padahal pasti akan ketahuan. Pasti. Kan ada yang kayak gampang itu kan by PC ini kita. Iya, by PC, tapi kita kan kasih masuk di komputer sistem angkanya. Iya, tapi kan jadi sekarang modelnya itu KPU itu menggunakan Sirekap, meskipun Sirekap kemarin banyak sekali disorot orang ya. Iya. Sistem rekapitulasi, sistem penghitungan rekapitulasinya KPU Sirekap namanya, sistemnya ya. Iya, iya. Sekalipun itu banyak disorot orang-orang kemarin, di Sirekap itu akan kelihatan. Jadi kita tampilkan pada saat kita menghitung ulang, kita buka di layar. Jadi semua orang lihat di situ. Susah mentung kan ada fotonya Sirekap lagi di situ. Ada foto yang ditulis yang di TPS itu, yang di tali-tali itu yang 1115, 1115 dibuka di situ, Pak. Bisa. Di mana mau main? Saya kadang sebagai media juga ya mungkin banyak masyarakat yang selalu keras mungkin pemikirannya. Saya cuma kasih gambaran begini. Pemilu 2024 kemarin ada mencoba begitu dan itu selesai. Artinya kita tahu kembali itu kembali suaranya orang. Ada yang mencoba kemarin di pemilu 2024. Waktu rekap kecamatan itu ternyata mencoba. Tapi begitu kita rekap di tingkat kota, ada yang sampaikan bahwa ada begini, buka. Kembali suaranya orang. Iya, iya. Tapi kan kalau misalnya ada masyarakat, maaf ini, ada masyarakat yang melihat memang anggota PPK atau siapapun itu di KPU yang bertiktokan dengan kandidat atau orang-orang atau partai atau apa. Ya, kita penyelenggara itu ruang gerak kita terbatasi oleh ada yang namanya etika penyelenggara. Iya. Yeah. Gitu kan. Jangan bilang mau kerjasama, mau kita terima apa gitu. Kita ngobrol saya begini di warkop misalnya. Iya, iya. Tanpa sadar nih sebenarnya kita ketemu kebetulan. Saya ada di situ lagi ngopi-ngopi, terus kita datang gitu. Kak, bagaimana ini? Bla 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 gitu kan. Ngobrol lah kita berdua kan, satu cari satu KPU. Iya. Mana orang tahu bilang kita tidak sengaja gitu kan. Itu pasti akan disorot orang. Jadi kita memang terbatasi dengan yang namanya etika penyelenggara. Harus tegas ya Kak. Harus dan tegas. Itu sampai jadi jangankan kita berbuat sesuatu, kita berucap pun itu orang pasti akan cara kita berucap, bertindak itu sudah terbatasi dengan etika penyelenggara itu, dan itu ya berat ini karena ini soal etika ya. Kalau ada masyarakat yang melaporkan, silakan, itu pasti akan kita proses. Kalau kami di KPU Makassar, kami punya komitmen bahwa tidak boleh ada penyelenggara ad hoc yang mencoba-coba untuk berbuat curang, bermain misalnya ya, melanggar integritasnya lah, gitu ya. Tidak seperti dengan sumpahnya waktu dilantik kan. Nah, itu pasti akan kita lakukan tindak lanjut. Dan KPU siap pecat semua ketika ada PPK semua langsung. Ini kemarin di 2024 ini banyak sekali yang kita kasih teguran tertulis. Sekali lagi ini sudah pemecatan gitu kan. Tapi alhamdulillah tidak berbuat lagi. Iya. Dan kan kami juga ingin sampaikan bahwa kepercayaan publik KPU kan sebenarnya merusak oknum kan. Kalau kami kan di media kadang di warkop, kadang ada kita pelajaran kemarin di Pileg ya, ada yang kedengar kemarin saya kurang nuku ndak aman di KPU. Bagi saya di media yang tahu bagaimana KPU dan kita tahu soal itu, kami pintunya di mana ini kita tinggal tunjukkan saya saja. Tunjukkan saya. Kak di sini mainnya, oke saya akan periksa di mana mainmu, benar enggak itu? Iya. Kan kayak begitu. Jadi sebutkan saja saya namanya, nama penyelenggara di tingkat bawah ad hoc itu, mau kelurahan, kecamatan atau kelurahan, sebutkan namanya dan apa perbuatannya, pasti. Dan masyarakat ketika ada melihat, silakan, kami terbuka untuk itu. Silakan sampaikan kepada kami. WA saja misalnya ya. Tapi jangan juga misalnya kita sampaikan, si itu dari kecamatan Kecamatan Panakukang, dari Kompleks Maisonet misalnya. Tapi tidak tahu apa ceritanya, tidak tahu apa kejadiannya. Sampai dihipitnah. Itu ya yang kadang-kadang juga ada begitu ya. Pokoknya cari sendiri Bu. Kadang-kadang saya pernah
pokoknya ini saya sampaikan saja, silakan kita. Saya juga bingung mau gimana mencari informasi kan, ya kayak begitu juga. Dan tentunya juga kehadiran masyarakat juga bersama kami tentu berharap pasti. Jadi pemilu atau pilkada itu kan kami ini hanya bekerja secara teknis, tapi kami tentu butuh orang lain, kami butuh untuk bersosialisasi. Jadi kami butuh semua pihak untuk sama-sama kita sampaikan ke publik ini. Kita mau pilkada 2000 tanggal berapa itu? November nanti ya. Saya selalu ingatkan ketika saya bersosialisasi ke masyarakat, satu hal yang saya ingatkan bahwa kalau kita berbicara tentang partisipasi politik, bukan hanya soal kita datang di TPS mencoblos pulang, bukan cuma itu, tapi bagaimana penerimaan terhadap pilkada ini. Iya, itu dia. Kalau ada orang mau datang tempat kita lagi pemutaran data pemilih, didatangi di rumah toh. Kalau kita tutupkan pintu, kita tidak mau kasih kata, nah itu namanya kita tidak berpartisipasi politik. Tidak ada partisipasi politik di pilkada ini, karena orang cuma mau mendata ini, mau pemutakhiran data pemilih. Mau tidak mau itu harus kita lakukan, karena setiap waktu, setiap detik itu kan penduduk kita kan bergeser, ada meninggal, lahir segala macam gitu. Ada yang tentara jadi pensiun, tentu memilih Iya, ada polisi yang atau ada anak-anak yang tadinya di pemilu 2024 memiliki tiba-tiba lolos jadi polisi, kan tidak memilih nanti. Iya. Kan begitu kan. Jadi harus selalu diupdate itu yang namanya data pemilih. Makanya selalu ada dalam setiap, kan orang selalu bilang apalagi ini dari pemilu ke pilkada ini kan berapa bulan Ji. Kenapa pemutahiran data pemilih lagi? Iya kan dalam rentang waktu, jangan kan 4 bulan, 1 bulan saja. Nah, orang bisa berubah, banyak pergeseran mutasi apa segala macam gitu kan, soal kependudukan toh. Nah, jadi kalau ada masyarakat juga saya mau sampaikan, kalau ada masyarakat, kalau ada pendata KPU bantu juga dengan memberikan informasi yang benar. Oh iya, di kakakku ini ada 5 orang, tapi yang 3 ini sudah pindah sudah lama sudah meninggal atau apa gitu kan. Iya. Pindahnya kemana? Ke sini misalnya kayak gitu kan. Jadi ya itu yang bagian dari partisipasi politik sebenarnya. Jangan ditutupkan pintu tuh. Banyak pengalaman menurut teman-teman ini jadi pengalaman lucu, tapi sebenarnya menyedihkan ya. Iya, menyedihkan. Ada yang ditutupkan pintu, dikasih keluarkan anjing, bahkan ada yang dikasih keluarkan KTP dari lantai 2 pakai ember gitu. Semoga. Tapi itu harus dijalani semua. Saya pernah kasih kakaknya bagaimanapun caranya ya. Ada yang kasih turun. Kakaknya di ember. Yang kemarin kan ada juga sedikit soal Kak. Ada namanya DPT, DPTB, dan DPK. Ya. Bisa jadi kita jelaskan. DPT itu kan daftar pemilih tetap. Jadi itu tadi pemutakhiran data pemilih itu nanti hasilnya adalah DPT. Gitu ya. Itu hasilnya adalah DPT. Nah di hari H gitu kan. Jadi ini batas pemutakhiran data pemilih kan tentu berbatas waktunya toh. Tidak mungkin kita sampai hari H itu masih pemutakhiran data pemilih. Karena betul. Kenapa? Kita butuh data pemilih yang real itu berapa. Ini kaitannya dengan apa? Dengan logistik. Betul. Iya. Kalau kita pemutakhiran data pemilih terus sampai di tanggal 27 November, kapan kita bisa menentukan berapa orang di TPS itu? Berapa surat-suara saya siapkan di situ? Gitu kan? Iya. Dan kita itu hadir DPT ini hadir karena itu yang tadi mendata yang kemarin. Jangan salahkan juga KPU karena sudah berusaha. Jadi proses pendataan itu ujungnya adalah DPT. Gitu ya. DPT itu harus ada. Itu untuk memastikan berapa orang yang akan datang memilih. Kaitannya dengan logistik tadi. Lalu kemudian ternyata di hari H itu ketahuan bahwa tidak semua orang ini yang di Jalan Maisonet sini 100 rumah ternyata terdata semua. Ternyata masih ada 2 rumah yang tidak terdata. Misalnya ya, mungkin waktu pendataan rumahnya tertutup, orangnya lagi pulang kampung apa segala macam gitu, jadi tidak terdata, gitu kan? Nah di hari H inilah orang yang kemudian bisa mencoblos di Maisonet. Itu namanya daftar pemilih khusus. Jadi dia orang yang terdaftar ya. Tapi harus ber-KTP sini. Tidak boleh orang dari Jakarta ke sini. Orang dari Jakarta kebetulan ada di Maisonet, dia pakai KTP Jakarta kemudian itu tidak boleh. Kalau dia tidak pindah. Pindah itulah yang dimaksud dengan daftar pemilih tambahan. Jadi daftar pemilih tambahan itu adalah orang-orang. Jadi kita kemarin itu lumayan banyak, ada berapa? Saya lupa berapa pasti angkanya berapa. Tapi lumayan puluhan ribu orang yang kemudian mengurus DPTB. Orang-orang yang pindah tugas.
Orang-orang yang pindah tugas, jadi dia sudah tahu. Ada yang pindah tugas memang, tapi ada juga orang yang dia sudah tahu bahwa nanti di tanggal 27 November dia akan bertugas di situ. Waktu itu pemilu ya. Dia akan bertugas di situ. Maka dia minta urus surat pindah. Bukan surat pindah, maaf. Pindah memilih. Iya, kayak. Bukan pindah domisili ya, pindah memilih saja. Iya. Nah, karena dia mau mencoblos di sini. Itu yang namanya daftar pemilih tambahan. Iya. Tapi itu juga terdata. Ada batas waktunya. Jadi kita kemarin itu KPU itu memberikan waktu itu Februari, pencoblosan itu bulan berapa kemarin? Februari. Januari itu, kalau tidak salah tanggal 15 Januari itu terakhir itu pendataan, terakhir orang mengurus pindah memilihnya. Ya, jadi kita tahu, di TPS ini ada tambahan pemilih 100 orang. Iya. Ya, ada daftarnya. Yang tidak ada daftarnya itu yang daftar pemilih khusus itu. Khusus. Iya, karena nanti contohnya itu yang kalau DPK itu yang seperti apa? Itu tadi bahwa misalnya di TPS di Maisonet sini, orang Maisonet tapi tidak terdata, tidak ada dalam daftar. Oh iya. Jadi dia boleh datang mencoblos dengan menggunakan KTP dan itulah yang namanya DPK. Oh iya. Cuma ini memang DPK kemarin kalau dari Februari kejadian di Februari 2024 kemarin, kita di Kota Makassar itu ada 9 TPS pemungutan suara ulang. Itu gara-gara DPK. Itu dia, DPK-nya Kak? Iya. Ada orang yang tadi saya bilang namanya DPK itu kan mestinya KTP Makassar. Iya. KTP di sini ya. Iya. Itu baru boleh mencoblos. Kalau bukan KTP sini, tidak boleh. Apapun. Tidak ada alasan. Pertama, tidak ada dalam DPT. Yang kedua, dia juga tidak pindah memilih dari tempatnya ke Makassar. Iya. Dia hanya datang dengan KTP-nya. Gitu. Nah, ini gara-gara mereka ini yang kemudian kita memutuskan. Berarti data DPK lah ini yang diulang kemarin ini ya. Data DPK. Jadi ketahuan bahwa ada orang yang tidak ber-KTP Makassar tapi mencoblos dan masuk DPK. Itu kan tidak boleh sebenarnya. Oh, berarti menghindari juga kalau misalnya pilwali orang gua. Kalau pilwali kan tidak begitu Mi. Kalau naik pilwali kan serentak Mi. Tidak ada Mi lagi. Dulu ada istilah mobilisasi di batas kota misalnya ya. Iya, bagaimana soal mobilisasi pemilih? Tapi sekarang kayaknya susah Mi karena serentak Mi, semua orang dia mau memilih di mana. Orang jam memilihnya sama. Gua pemilihan, Makassar pemilihan, Maros pemilihan. Dia mau memilih di mana? Dengan waktu yang singkat ini. Iya. Cuma sampai jam 1. Susah kan? Tapi tidak. Mobilisasi sampai ribuan itu susah. Susah Mi. Sekarang saya kira mungkin pengambil kebijakan mengambil kebijakan serentak itu untuk menghindari itu juga. Nah, itu dia. Nah, kalau di KPUK harapan kita ke depan ini seperti apa? Ya. Di Pilwali Makassar. KPU itu kan pemilihan itu kan untuk memilih pemimpin. Kita berharap kita semua nih ya, bukan cuma KPU saya kira. Harapan kita adalah kita dapat pemimpin yang ya jujur dan segala macam berintegritas lah ya, supaya dia fokus mengerjakan pekerjaannya, bukan fokus bagaimana caranya mengembalikan modal. Iya, betul ya. Gitu ya. Ya fokusnya ke situ. Jadi tentu keinginan kita itu semua ada. Karena itu kemudian KPU berharap bahwa kita semua masyarakat, semua orang ini kemudian itu tadi yang saya bilang bahwa ini pemilu ini adalah pemilu kita. Pilkada ini adalah pilkada kita sama-sama orang Makassar ini. Semua orang yang merasa dirinya ber-KTP Makassar ini gaweta kerjaan tak semua ini. Pesta tak semua. Ya, sudah mari kita sama-sama kemudian membawa proses ini berjalan dengan benar. Karena apapun pilihan kita mau menjadi penyelenggara kah, kita mau menjadi pemilih kah? Pemilih juga kalau tidak berintegritas juga pasti politik uang gila-gilaan kan? Iya, betul. Iya. Penyelenggara juga begitu, kalau dia mau nakal gitu kan. Jadi kita berharap bahwa semua orang punya kepedulian dengan pilkada ini, sehingga kita semua sama-sama menjalankan proses ini dengan baik dan benar. Kalau dibilang tidak boleh politik uang, jangan politik uang. Jangan mau memilih karena dibayar gitu kan. Tapi pilihlah karena memang kita merasa bahwa ini orang memang cocok Itawa. Itu kan track recordnya bagus, selama jadi pemimpin begini kan, jadi jadi memang perlu edukasi sebenarnya. Ada edukasi kepada pemilih mengenai calon. Ada juga, kita juga berharap bahwa masyarakat juga punya kepedulian dengan cari informasi sendiri, Maki. Iya. Tapi KPU garansi bahwa di pilkada ini akan tetap tegak lurus.
Kalau KPU pasti, insya Allah. Saya bisa menggaransi bahwa KPU berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada pun ada yang mengklaim-klaim apa semua. Tidak ada, saya yakin itu bukan dari KPU. Kalau orang mencatut namanya KPU ya, saya tidak tahu. Tapi kalau ada informasi seperti itu, sampaikan ke kami, konfirmasi ke kami, nanti kami akan jawab itu betul atau tidak. Tapi saya yakin tidak seperti itu. Bisa jadi, ya, entahlah ya orang mau memanfaatkan atau seperti apa ya, kayak gitu. Tapi kalau kami di KPU Kota Makassar, 5 orang pimpinan di KPU Kota Makassar ini, kami punya keinginan yang sama, punya komitmen yang sama untuk menjalankan proses ini dengan benar sampai selesai. Siap. Dan semoga juga masyarakat harapan kita pasti begitu. Masyarakat juga antusias. Iya, harapan kita begitu. Masyarakat kemudian karena peduli datang ke TPS mencoblos. Ya paling tidak kita bicara soal partisipasi pemilu lebih tinggi lah. Iya, targetnya. Karena ini saja kemarin pemilu 2024 ini kita belum dapat target nasional kan 77. Cuma kurang lebih 74 partisipasi pemilu. Berarti masih 3 ya? Masih ada, tapi alhamdulillah itu lebih tinggi dibanding yang pemilu sebelumnya. Ada progres. Kalau sekarang target kira-kira sampai di atas nasional ya? Ya, kami berharap seperti itu ya. Tentu kita tidak bisa sendiri, kami butuh media yang bisa memberikan informasi yang luas, gitu kan. Kami butuh semua masyarakat, tokoh masyarakat, semua dengan perannya masing-masing, bekerja dalam perannya masing-masing untuk menyampaikan semua ini. Oh, siap kan? Kayaknya ini bukannya podcast terakhir kayaknya di sini kan? Siap. Kita banyak soal edukasi politik. Kami juga sebagai media juga punya peranan penting di mengawal pilkada serentak ini, bahwa peran kita ini adalah bagaimana memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Iya, menurut saya media itu adalah ya entah mau cetak, mau online apa segala macam. Media itu adalah tempat yang paling pas untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Iya, Kak. Gitu kan? Karena dia lebih banyak orang yang membaca misalnya, lebih banyak orang yang mendengar, gitu kan. Apalagi mungkin masing-masing punya segmentasi yang berbeda, Iya, punya Kak. Rakyat News dengan anak mudanya, gitu, bagaimana menggalang anak muda untuk jangan golput misalnya, gitu ya. Marilah ke TPS, jangan bagi golput itu bukan anak muda yang benar, lewat itu. Anak muda palsu gitu. Apalagi juga sudah kritisi KPU baru tidak mencoblos lagi, jangan banyak bicara kalau begitu. Mungkin Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama deh. Dan siap-siap di dunia terus ini bicara. Banyak hal yang harus KPU itu, kami sebagai penyelenggara tentu banyak hal yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Siap, terutama soal tahapan. Iya, makasih banyak Kak atas waktunya datang di sini. Dan sabar Rakyat News, tentunya ini bukan terakhir bagi KPU. Kami sudah mau sampaikan KPU siap-siap kami undang ini bicara bagaimana soal tahapan-tahapan Pilwali Makassar.